Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para ibunya ada enggak? Asatidah, ya, Bapak dan Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Mushola Nurul Iman. Ini yang betul perumahan Penrose apa California yang betul? Penrose nih. Yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia,
Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu kalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita ini tinggal di tempat yang disebut dengan ardun, bumi. Jadi tempat tinggal kita namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Sifat kehidupan di bumi ini apa? Dunia. Dunia dari kata dana, artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Nah, hidup kita yang sebentar di dunia ini itu disifati oleh Allah dengan darul fitan. Jadi istilah nama lain dari dunia ini adalah darul fitan. Tempat di mana penghuninya termasuk kita, terutama jin dan manusia, itu diuji. Jadi darul fitan itu tempat di mana penghuninya, wabil khusus manusia dan jin, itu diuji. Jadi bumi ini atau dunia ini medan juang bagi kita. Karena di sini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang, itu kesalahan kita. Jadi kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Loh, apa tidak boleh istirahat Ustaz? Boleh. Bahkan diperintah. Karena badan kita punya hak. Sehingga kalau capek ya disuruh istirahat. Kalau ngantuk disuruh tidur. Kalau lapar ya disuruh makan. Kita nggak boleh takalluf. Takalluf itu membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Sehingga pernah ada 3 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum sowan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, hendak menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Nabi sedang tidak ada di dalamnya. Begitu Nabi pulang, beliau bertiga menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dijawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa kata 3 orang itu? Di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kalau Rasulullah saja begitu SAW, apalagi kita, harus lebih lagi. Yang satu mengatakan saya akan sholat malam dan tidak akan tidur-tidur. Yang satu mengatakan saya akan puasa dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikah demi untuk beribadah kepada Allah. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang, berceritalah Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang 3 orang tadi itu dengan statementnya itu. 3 orang itu langsung dicewari sama Nabi. Begitu ketemu, bukan dicari, dicewari sampai ketemu. Begitu ketemu, Nabi bersabda, kalian kata dia berkata begini. Benar ya Rasulullah. Lihatlah saya sholat malam tapi juga tidur, kata beliau. Saya berpuasa tapi juga berbuka, dan saya juga menikah, kata Nabi. Dan Nabi melarang mereka untuk melakukan tindakan tadi. Karena itu takalluf, membeban diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri.
Maka pernah Nabi itu di masjid melihat ada tambang di tiang masjid. Kata Nabi, ini tali apa ini? Ini milik Zainab ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam ngantuk diikat badannya di tiang itu. Kata Nabi, lepaskan. Ini takalluf, ini berlebihan. Tidak boleh. Kalau ngantuk tidur. Maka kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, orang kalau mau sholat malam kok ngantuk tidur, kata beliau, daripada dipaksakan sholat maunya memuji malah memaki. Jadi takalluf itu dilarang dalam Islam. Cuman ingat, mujahadah itu disyariatkan dalam Islam. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Takalluf itu dilarang, tapi mujahadah itu diperintah. Karena memang dunia ini medan juang tadi itu, bersungguh-sungguh itu diperintah. Maka ketika kita ngantuk, oke, kalau memang ngantuk tidur itu supaya kita tidak takalluf. Tapi orang yang bermujahadah, begitu dia ngantuk dia akan muhasabah. Iki ngantuk apa ngantukan? Nah, itu. Jadi beda antara ngantuk sama ngantukan itu apa? Beda. Sehingga kalau ngantuk betul-betul ngantuk itu tidur. Lek ngantukan dilawan. Namanya orang mujahadah kan. Namanya kalau apa minum kopi atau apa ngunyah marning atau apalah gitu. Marning itu Jamuddin itu loh. Nah, singkat kata singkat cerita itu namanya mujahadah, berusaha. Sopir bis malam itu rela melek semalaman demi uang ratusan ribu. Ya mosok kita demi malam qadar gak rela melek semalaman, ya kira-kira gitu. Dan sopir itu mengkondisikan keadaannya supaya kuat melek semalaman. Sopir bis malam itu, minum kopi apa minum yang ruso-ruso itu apa, supaya dia kuat melek malam. Itu demi uang ratusan ribu. Ya mosok kita, saya ulang ya, untuk meraih gelar takwa, untuk meraih keutamaan malam qadar kok gak gelem melek malam, itu kan aneh. Itu namanya mujahadah. Dulu kita itu untuk dapat gelar S1 saja itu rela pisah dengan keluarga, rela mengorbankan biaya, waktu, tenaga, pikiran demi untuk dapat gelar S1. Ini mau dapat gelar muttaqin kok tidak mau pisah dengan keluarga, walaupun hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan misalnya. Walaupun nggak harus full, paling nggak jangan ditinggal semua lah gitu. Kalau kaidah fikihnya mengatakan mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau nggak bisa kerjakan 100%, paling nggak ya jangan ditinggalkan semua lah. Paling nggak ya part time kayak saya ya. Saya termasuk yang belum bisa full, insya Allah. Dan memang tidak wajib full, akan tapi paling nggak kita ambil bagian lah. Paling tidak kita ambil bagian untuk i'tikaf itu. Ya, demi meraih keutamaan yang khusus itu ada di dalam bulan Ramadan, itu malam qadar di antaranya. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kita mesti bermujahadah. Saya ulang tadi, kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Kenapa tidak boleh istirahat? Saya bilang tadi boleh, tapi istirahat dalam pengertian di medan juang itu adalah istirahat itu secukupnya. Jadi bukan istirahat itu sepuasnya, itu bukan. Jadi istirahat itu di dunia ini secukupnya, bukan sepuasnya. Paham nggih? Kalau mau istirahat sepuasnya nanti di surga atau nanti setelah mati. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, al-mautu rahatul mukmin. Kematian itulah istirahatnya seorang mukmin. Bukan hari tua. Hari tua bukan waktunya istirahat. Karena ada sebagian orang itu yang salah memahami ini. Ada sebagian orang yang salah memahami ini. Ada sebagian orang itu punya cita-cita mau istirahat di hari tua. Sebagian di sini nggak ada tempat lain yang begitu. Di sini mudah semua ini, mudah semua. Alhamdulillah. Ada sebagian orang itu yang punya cita-cita ingin istirahat di hari tua. Sependek yang saya pahami salah itu. Karena dia punya pemahaman istirahat di hari tua, diajak aktif di masjid, tidak mau. Oh, alhamdulillah bapak-bapak. Bapak masih muda kok. Masih gagah, masih semangat. Nggih, kelihatan dari wajahnya kok. Tidak tampak gurat-gurat penderitaan, berarti masih muda. Nggih.
Artinya apa? Sehingga diajak aktif di masjid tidak mau, di musola tidak mau, di majelis taklim tidak mau, di lingkungan tidak mau. Alasan saya sudah tua, saya mau istirahat. Itu saya sering nyetok di mana-mana itu. Sudah tua kok minta istirahat? Aneh itu, mau mati kok malah istirahat. Mau mati kok malah istirahat. Harusnya kita ini kalau tahu mau mati itu ya harus semakin bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Harusnya lah itu seperti itu. Kok misalnya kita ini kurang bermanfaat, minta kepada Allah bermanfaat. Karena an-nafi' yang berkuasa memberikan manfaat itu Allah. Jadi kalau saat ini kita bermanfaat, bersyukurlah kepada Allah karena Allah sedang mengizinkan kita bermanfaat, dan semoga Allah anugerah kita manfaat itu. Sehingga kita bermanfaat bagi banyak orang. Makanya setiap subuh dalam hadis Ibnu Sunni diantaranya doa yang Nabi ajarkan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Makanya kita ini mohon terus pada Allah. Jadi kalau kita kok kurang bermanfaat, minta kepada Allah agar kita ini bermanfaat. Saya pas ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN itu ada, ini kisah nyata, ada orang berdoa. Doanya itu gini. Ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah. Betul doanya gitu. Ini kisah nyata, ada orangnya. Ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah. Tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah. Enggak. Terus sama imam masjidnya Ustadz Madrani Utsman itu ditanya, sampai itu doanya kok aneh katanya. Ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah katanya. Dia itu cerita gini, Ustadz, saya itu ini zamannya belum Gojek online kayak sekarang ini, ojek online kayak sekarang ini. Itu masih belum ada ojek online kayak sekarang lah. Dia cerita, saya ini Ustadz, punya mobil banyak, punya sopir banyak. Saya itu sering membantu ustadz, kiai atau ulama yang berdakwah di Jabodetabek pakai mobil saya, pakai supir saya. Nah, ini sudah 3 bulan Ustaz, tidak ada satupun mobil saya yang kepakai untuk dakwah. Tidak ada satu supir saya pun yang kepakai untuk dakwah. Sudah 3 bulan Ustaz, tidak ada satu mobil pun yang kepakai untuk dakwah, termasuk supir untuk dakwah. Gak ada, sudah 3 bulan gak ada yang kepakai. Kata beliau, saya takut Allah gak mau pakai saya lagi Ustaz. Saya takut Allah gak mau pakai saya lagi. Masa doa sama Allah, ya Allah tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah. Tolong hamba dipakai lagi. Bulan depannya saya ngisi lagi di situ. Kata Ustaz Madrani Utsman, sudah dipakai lagi sekarang. Alhamdulillah. Nah, makanya minta kepada Allah itu agar kita ini dipakai oleh Allah untuk bermanfaat. Itu seperti itu, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan seorang mukmin itu enggak boleh puas hingga kakinya menginjak halaman surga. Jadi kita ini enggak boleh merasa puas hingga kaki kita menginjak halaman surga. Jadi kalau kaki kita masih menapak di bumi ini, berarti belum boleh kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Kita harus terus berusaha lebih baik, mujahadah terus. Karena saya ulang, istirahatnya seorang mukmin itu di akhirat nanti. Istirahatnya seorang mukmin itu di setelah kematian nanti. Itu istirahatnya seorang mukmin. Saya pernah punya teman satu pesantren dengan saya saat saya masih nyantri di Surabaya itu, di Dresmo Surabaya. Saat itu teman saya ini orangnya sudah berkeluarga tapi tinggal di pesantren. Jadi beliau pesantren sambil kerja. Tapi rajin ibadahnya, belajarnya rajin. Ibadahnya rajin, belajarnya rajin beliau. Satu saat saya nanya sama beliau itu, Pak, sampean ini kerja, yo belajar, yo ibadah kok rajin banget Pak. Apa enggak capek? Saya tanya gitu. Apa jawaban beliau? Kang Subhan, dunia ini memang tempatnya capek kata dia. Saya lebih suka capek di dunia daripada capek di akhirat nanti. Bilang gitu dia. Saya lebih suka capek di dunia daripada capek di akhirat nanti.
Jadi memang orang itu kalau di dunia udah capek karena beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, insya Allah nanti di akhirat nggak capek lagi, insya Allah. Tapi kalau di dunia udah sering ngambil hak istirahat alias bermalas-malasan, jangan mimpi bisa beristirahat nanti di akhirat. Saya ulang, kalau kita di dunia sudah berlelah untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, insya Allah kita tidak akan capek lagi nanti di akhirat, insya Allah. Tapi kalau di dunia kita ini udah banyak beristirahat alias bermalas-malasan, apalagi males, saking malesnya itu, maka kayaknya di akhirat jangan mimpi bisa beristirahat. Pilihannya di kita, monggo. Mau istirahat di dunia atau istirahat di akhirat. Mau capek di dunia atau capek di akhirat. Nah kalau kita ngomong capek, manusia itu dalam surah Al-Balad diciptakan oleh Allah itu fi kabad, dalam kelelahan. Kita itu diciptakan oleh Allah itu dalam kelelahan. Artinya apa? Kita semalaman tahajud itu capek. Tapi semalaman dugem ya capek, sama aja. Apa dikira terus kalau maksiat gak capek gitu? Sehingga ada ulama yang mengatakan, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu begitu melelahkan, tapi ternyata jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Ada ulama yang ngomong gitu. Jadi kata ulama itu, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu begitu melelahkan, ternyata jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Loh, kita kerja cerdas dan keras, tanggung jawab, bayar utang, capek, tapi terhormat. Selintas-selintut, gak bayar utang, lari-lari sini, pura-pura gak kenal, itu juga lebih melelahkan lagi. Tapi terhina, gitu. Apa dikira lari dari tanggung jawab itu tidak melelahkan? Melelahkan itu. Tapi lebih terhormat tanggung jawab, toh? Nah, itu makanya sama-sama melelahkan, cuma pilihannya di kita, apakah mau lelah dalam keridhaan Allah atau lelah dalam murka Allah. Monggo dipilih. Itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, bumi ini atau dunia ini memang tempat juang, medan juang. Dan Islam tidak mengajarkan kita untuk anti dunia, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Karena Darul Fitan, tempat di mana penghuninya diuji. Pernah ada orang nanya ke saya, Ustaz, kenapa sih Allah kok pakai nguji hambanya? Emang Allah nggak tahu hasil akhirnya? Jadi ada orang nanya gitu ke saya. Saya jawab gini, ujian itu bukan supaya Allah tahu, saya bilang. Ujian itu supaya hamba itu tahu apakah dia pantas lulus atau nggak pantas lulus. Saya buat analogi gini, misalnya saya punya 5 mahasiswa misalnya. Jadi ada 5 mahasiswa, terus tanpa saya uji, saya tahu mana mahasiswa saya yang pantas saya luluskan dan mana yang tidak pantas saya luluskan. Mana yang pantas saya kasih nilai bagus, mana yang nggak pantas saya kasih nilai bagus. Tanpa saya uji saya bisa. Saya tahu itu tanpa saya uji. Tapi kalau tiba-tiba saya tidak luluskan dan tidak saya uji terlebih dahulu sebelumnya, pasti dia protes. Dengan dasar apa Bapak tidak meluluskan saya? Demikian juga ketika saya kasih nilai jelek, dia pasti protes. Kok wae temenan, Pak? Iki nilai saya kok jelek banget ini. Dengan dasar apa Bapak kasih nilai saya jelek begini? Ya, biar mereka gak kakean cangkem itu. Biar mereka gak banyak cakap itu saya uji aja mereka itu. Saya uji, begitu hasil ujiannya saya tunjukkan, saya kasih nilai sesuai dengan hasil ujian itu, mereka gak bisa ngomong lagi. Kenapa? Karena kamu diuji dengan omelan istri aja udah gak sabar, kok mau minta naik derajatnya, gimana ceritanya? Wong kamu sholat aja bermalas-malasan, kamu gimana mau naik derajatnya? Itu persis dengan ketika ada seorang mahasiswa nilainya jelek terus sowan ke dosennya, tolong dinaikkan nilainya. Kata dosennya, dengan apa saya menaikkan nilai kamu?
Wong kamu di kelas nggak aktif, sering nggak masuk, perangai kamu buruk. Ayo dengan apa? Saya akan berikan syafaat kepada kamu itu dengan apa? Itu misalnya. Artinya ujian itu saya ulang bukan supaya Allah tahu, karena Allah Maha tahu, tapi supaya kita ini tahu. Makanya kalau kita itu dengan masalah yang kecil aja kita udah nggak bisa sabar, nggak bisa bersyukur, nggak bisa bersikap dengan baik dan benar. Jadi ojo ngimpi dhuwur-dhuwur derajat ya. Mau diuji dengan yang perkara sepele aja gak kuat itu. Makanya butuh kejujuran dalam diri sendiri. Allah Akbar. Oh lanjut. Darul Fitan, tempat di mana manusia diuji. Cuman yang harus kita ketahui juga bahwa yang ada di bumi ini tidak hanya ujian, ada juga peringatan, ada juga adab. Oke, yang kakinya kesemutan boleh selonjor silakan. Betul, turun. Monggo. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor. Saya lupa mau ngomong gitu, monggo. Oke, saya kalau di pengajian sering ngomong gitu. Monggo kalau kakinya kesemutan boleh selonjor, berdiri lompat-lompat juga boleh bebas. Saya itu. Saya kalau ada yang selonjor baru ingat saya itu. Monggo, saya itu. Kalau sama saya boleh. Saya es batu. Jadi saya ulang ya. Ternyata yang ada di bumi ini ternyata tidak hanya ujian, tapi juga ada peringatan. Ada juga adab. Dan solusi yang Al-Quran tawarkan itu berbeda. Antara ujian, peringatan, dan adab itu ternyata berbeda. Jangan sampai kemudian gini ya, kita ini salah mendiagnosa. Ngerasanya diuji, padahal sedang diingatkan oleh Allah. Sehingga kemudian dia mengatakan, ya ini lagi diuji, harus lebih bersabar lagi. Oh ternyata solusi dari Al-Quran, kalau itu peringatan, itu gak cukup hanya dengan sabar. Kalau peringatan ditempuh jalur sabar itu ibarat obat dosisnya kurang. Kalau anak kecil, flu biasa, mungkin dikasih pil yang, saya gak sebut merek karena gak ngasih sponsor, itu yang rasa-rasa jeruk itu mungkin ya selesai, mungkin loh. Tapi kalau tipes kan ya gak cukup hanya dengan pil yang rasa jeruk-jeruk itu. Jadi dosisnya kurang kalau itu peringatan. Nah celakanya kadang sebagian orang ngerasa diuji aja, padahal sebenarnya dia sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih adab. Walaupun adab ini gak gampang ya. Artinya Allah itu gak suka mempercepat adab. Allah senangnya menangguhkan hingga batas waktu yang Allah tentukan. Yang sering terjadi kalau gak ujian ya peringatan. Yang sering terjadi. Dan saya ulang, solusi yang Al-Quran berikan itu berbeda. Terus mendiagnosisnya bagaimana Ustaz? Supaya kita ini tahu bahwa ini yang terjadi ujian atau peringatan. Atau jangan-jangan malah adab. Na'udzubillah min dzalik tadi. Biasanya kalau kita bicara soal ujian, ayat yang kita pakai biasanya surah Al-Baqarah ayat 155. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan menguji kalian. Kalian dalam ayat ini siapa? Kalian dalam ayat ini kata para ulama yang Allah panggil sebelumnya. Pertanyaannya, yang Allah panggil sebelumnya siapa? Al-Baqarah ayat 153 itu. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang telah beriman, mintalah kalian pertolongan tentu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau mau disederhanakan, kalau kita ini sudah berusaha menjalani hidup ini berdasarkan iman dan Islam yang benar, kita tidak berharap dan minta tolong kecuali hanya kepada Allah secara i'tiqad. Terus kemudian dan kita bersabar dalam prosesnya.
serta terus merapat kepada Allah dengan sholat dan aneka ketaatan yang lainnya. Kita udah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Kok masih saja terjadi hal yang tidak kita harapkan? Percayalah, insya Allah itu adalah ujian. Kalau ujian itu terukur, karena prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ini untuk menilai diri sendiri ya, tidak untuk menilai orang lain ya. Karena nanti kalau kita nilai orang lain belum tentu sama nanti. Itu cobaannya Nabi Ayub, kita nggak akan sanggup itu. Makanya ini untuk menilai diri sendiri. Makanya Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diukur, tidak usah khawatir. Dan solusinya cukup sabar. Solusinya cukup sabar. Wa basyiris sabirin. Kalau kita mau sabar, dan inti sabar pada pengendalian diri, sabar itu. Orang sabar itu bukan tidak boleh marah. Boleh marah, tapi tidak marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah, marahnya tanpa amarah. Marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marah. Orang sabar marahnya seperti itu. Kalau marah-marah, berarti marahnya pakai amarah. Marahnya nggak fokus. Marah sambil ngabsen binatang seragunan itu ya ada. Apalagi yang absen orang Jawa Timur itu binatang tertentu yang keluar itu. Terus udah gitu nggak ngasih solusi karena memang menumpahkan kekesalan itu. Orang sabar boleh sedih, boleh nangis, tapi tidak akan meratap. Meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah, itu meratap. Sehingga apa bahasanya Nabi saat beliau bersedih tinggal wafat oleh putranya, tinggal wafat oleh cucunya. Kata beliau begini, Aukamakal, kami bersedih, tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho. Kami memang bersedih, kata Nabi, tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho. Bahkan ketika Nabi memangku cucunya Umamah radhiyallahu anha yang wafat di pangkuannya itu, beliau menitikkan air mata. Dalam Sahih Bukhari dikatakan Aukamakal, sahabat bertanya, ya Rasulullah, air mata apa ini? Karena sahabat tahunya Nabi ini ulul azmi minar rusul, satu di antara 5 nabi yang diakui oleh Allah sabarnya hebat. Tapi kok masih nangis? Air mata apa ini wahai Rasulullah? Kata Nabi Aukamakal, ini air mata kasih sayang. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang. Irhamu mang fil ard yarhamkum mang fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit akan menyayangi. Dengan kata lain, orang yang sabar itu bisa sedih, bisa nangis, tapi tidak akan meratap. Bisa marah, tapi tidak akan marah-marah. Terkendali semuanya. Itu orang yang sabar. Makanya gini, orang kalau sabar itu masalahnya nggak akan nambah. Insya Allah ya. Orang kalau sabar masalahnya nggak akan nambah. Karena seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Yang nambah soal itu kita. Saya ulang, seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Yang seringkali nambah soal itu siapa? Kita. Terus kemana-mana cerita, ya lagi banyak masalah nih. Padahal yang nambah masalah itu dia sendiri. Contoh. Ujiannya cuma satu, soalnya miskin. Soalnya cuma satu, apa? Miskin. Kalau dia sabar, insya Allah walaupun tampaknya kurang, tapi tidak akan kekurangan, insya Allah. Saya ulang, kalau dia sabar, walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan. Kenapa? Dekat dengan pertolongan Allah. Dan soalnya cuma satu itu aja udah, gak akan nambah insya Allah. Tapi kalau dia nggak sabar, miskin, nggak sabar nyolong, ketahuan, digebukin, sakit, istri minta cerai, mertua ngambek, nggak dipercaya orang, masuk penjara. Berapa soalnya? Nambah soalnya. Yang nambah soal siapa? Dia sendiri. Gara-gara nggak sabar tadi. Atau kaya,
Kaya nggak syukur dan tidak bisa sabar dalam mengendalikan kekayaannya. Kalau dia kaya, syukur dan sabar, terkendali insya Allah. Barokah malahan kan. Tapi kalau dia tidak bersyukur, apalagi tidak bisa mengendalikan diri dengan kekayaannya itu, apa jadi oplos misalnya gitu ya, akhirnya nambah soalnya. Kemarin dipanggil yang terhormat, sekarang dipanggil yang tersangka. Loh itu kan itu karena ulai dewe kan loh. Sing nambah soal siapa? Dia sendiri. Terus ngomong, iya lagi diuji nih. Kalau orang Jawa Timur, duwe sandal sama tak tapuk lambemu. Bukan diuji, itu peringatan itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, cukup sabar, selesai insya Allah masalah. Pengertian masalah selesai itu gini, sependek yang saya pahami dan mungkin sebagian kita juga merasakan ya. Jadi solusi itu artinya masalah selesai itu bisa dua pengertian yang saya pahami ya, dan sependek yang saya rasakan juga. Bisa dalam pengertian memang masalahnya diselesaikan oleh Allah. Tapi juga bisa dalam pengertian masalahnya masih tetap, tapi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasinya. Nah, sehingga nggak jadi masalah. Masalahnya tetap, tapi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasinya. Contoh masalahnya istri cerewet misalnya. Ini misalnya istri cerewet misalnya. Ini misalnya masalahnya istri cerewet. Tapi yang jelas ada orang yang komentar, tapi perasaan istri-istri yang ada di Indosiar itu kok pada sabar-sabar semua ya. Jawabannya karena mereka digaji. Ya, jadi kalau mau istrinya sabar ya digaji. Tapi di sini sudah menggaji para istri semua. Nah ini ceritanya cerewet. Dulu kita belum ngaji, sehingga omongan istri itu semuanya omongan istri itu dimasukkan semua di kuping, di hati dimasukkan semua. Akhirnya TBC, tekanan batin cinta. Wis pokoknya karena omongan istri semua dimasukkan gitu. Enggak lapang dadanya itu, enggak lapang. Seiring berjalannya waktu karena terus ngaji, terus belajar, lama-lama dadanya lapang. Akhirnya istrinya tetap cerewet ternyata, walaupun dia sudah lapang, istrinya tetap ada. Itu namanya masalahnya tetap. Ya, jadi masalahnya tetap, istrinya tetap cerewet, tapi dia bisa mengatasi itu. Jadi bisa mengatasi itu. Jadi begitu istrinya ngamuk, diwalak-walik pikiran, alhamdulillah istri saya sehat, alhamdulillah. Jadi pas istrinya ngomel, alhamdulillah istri saya sehat. Rupanya dia ngambil hikmah. Oh ada istri temannya sakit, bodoh-bodoh nggak apa-apa deh, ngomel loh sih nggak apa-apa. Silakan marah nggak apa-apa. Jadi marahnya istri, ngomelnya tetap rupanya, tapi kita sudah bisa mengatasinya. Kenapa? Karena kita mengambil hikmah di balik yang sudah terjadi. Tapi begini-begini enak ngomongnya aja Pak. Kadang prakteknya sulit pakai dalam. Apalagi kalau ada masuk persatuan suami takut istri itu saya. Tapi di sini nggak ada. Biasanya yang begitu di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya itu biasanya. Di sini nggak ada. Tempat lain begitu itu tempat lain. Walaupun dengar-dengar katanya ngajari orang sini. Oh lanjut ya. Ya jadi ada kalanya memang masalahnya dibantu selesai. Tapi ada kalanya masalahnya tidak selesai tapi dibantu selesai oleh Allah karena dia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasinya. Itu sabar. Itu kalau ujian ya, Kalau peringatan itu biasanya kita berangkat dari firman Allah antara lain di surah At-Taubah ayat 126 kalau peringatan. Allah berfirman, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun." Apakah mereka, siapa mereka dalam ayat ini? Orang-orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang yang hatinya berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Orang yang di hatinya ada kedengkian, kebencian, amarah, hasud, dengki, dendam, serakah, sum'ah, ujub, riya, macam-macam.
aneka penyakit dalam hatinya. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwasanya mereka itu diuji di terjemahan Quran panjenengan, diuji insyaallah terjemahannya. Kalau kita buka tafsirnya, diberi musibah. Kalau kita buka tafsirnya, dibuka aibnya dengan cara dipermalukan. Setahun sekali atau 2 kali, berkali-kali maksudnya. Kata Allah, summa la yatubuna. Gitu itu loh, kok nggak tobat-tobat. Walahum yadzakarun, dan tidak pula mengambil pelajaran. Jadi misalnya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Coba tengok ke belakang. Kemarin saya ngapain? Kalau ternyata misalnya sebelumnya kita berbuat sesuatu atas dasar penyakit dalam hati kita, atas dasar keserakahan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kedengkian kita, atau apalah yang jelek-jelek dari penyakit hati kita, sehingga karenanya terjadi hal yang tidak kita harapkan dalam kehidupan kita, itu jangan GR diuji. Bisa jadi itu adalah peringatan. Kalau peringatan nggak cukup hanya dengan sabar, tapi ditambah 2 lagi yang Allah tuntut, biar dosisnya pas, taubat dan mengambil pelajaran. Contoh yang paling sederhana aja, misalnya nonton bola sama teman-teman sambil ngemil kacang, dideweni, pelit ya, ada penyakit dalam hati, pelit dan serakah. Nonton bola temannya nggak dibagi, makan kacang habis 2 kilo. Misalnya ini akhirnya asam uratnya naik. Ngomongnya lagi diuji ini. Itu peringatan kesehatan maksudnya gitu. Tobat nggak cukup, harus ngambil pelajaran. Ojo kok terus makan kacang ini, kalau terus insya Allah. Kalau terus kan insya Allah ya buat, dan seterusnya itu nanti paham sendiri lah. Artinya apa? Sabar aja nggak cukup kalau peringatan. Jadi kalau tobat saja nggak cukup, tapi harus ngambil apa? Pelajaran. Ada orang batuk-batuk, tapi masih makan gorengan yang digoreng pakai minyak kotor misalnya. Ya mbok masih tobat, insya Allah tetap batuk itu. Kenapa? Nggak ngambil pelajaran dia. Jadi kalau kasur masih dibuang di kali, kalau kemudian pendangkalan kali masih dilakukan terus tanpa ada upaya untuk memperbaiki kali, terus resapan air juga nggak dibangun, insya Allah ya air meluber itu masih tetap insya Allah. Kan seperti itu sunnatullahnya. Makanya harus mengambil pelajaran. Gak cukup hanya dengan tobat, gak cukup, harus ngambil pelajaran. Itu yang Allah tuntut. Kalau peringatan itu harus ngambil pelajaran. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-Isra itu in uttum udna, kata Allah. Kon bal ini tak bal ini mana yang kata Allah. Ya gak gitu-gitu amat sih Allah itu. Cuman itu versi Jawa Timur kita kira gitu terjemahannya lah. In uttum udna, kata Allah. Kalau kamu ulangi, aku ulangi lagi, kata Allah. Paham ya? Nah itu seperti itu. Makanya monggo diambil pelajaran. Jadi tidak cukup hanya dengan tobat, tapi juga harus mengambil pelajaran. Di samping yang dasar tetap ya sabar itu tetap harus. Tapi tobat dan mengambil pelajaran itu juga sangat penting. Tobat itu kan lebih kepada untuk mengundang pertolongan Allah. Karena tobat ini perihal cinta Allah kepada kita. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Saya punya jamaah itu cerita sama saya. Saya dulu punya masalah, Ustaz. Tak tergambar solusinya, risikonya mati. Akhirnya saya tugas si Aceh, saya tobat, minta ampun sama Allah. Begitu saya tobat, tiba-tiba dengan izin Allah ada solusi. Nah, jadi tobat itu ya penting untuk apa? Supaya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya juga nanti dihadiahkan solusi tadi itu. Tapi ya memang harus ngambil pelajaran, lain dablek ae. Oh yes. Tadi in uttum udna, kalau kamu mengulangi tak ulangi lagi. Itu bahasa Al-Qur'annya itu. Pun lanjut. Itu kalau peringatan. Jadi sabar aja nggak cukup nih. Nah, nanti kita sebenarnya jujur pada diri sendiri. Saya ulang, ini tidak untuk menilai orang lain lah ya. Ini untuk menilai diri sendiri kita. Muhasabah kita. Yang terakhir itu adab. Kalau adab itu karakternya menghabiskan biasanya. Kalau adab itu karakternya biasanya, tapi insya Allah jarang terjadi.
terutama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga mungkin terjadi sih. Tapi insya Allah jarang terjadi lah. Karena Allah itu senangnya menangguhkan, bukan bercepat adab. Jadi karakter pertama kalau adab itu menghabiskan misalnya. Fatir ayat 45 itu. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah berkenan mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tetapi Allah sengaja menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Jadi Allah itu nggak senang adab itu dipercepat, itu nggak senang. Allah maunya ditangguhkan. Tapi sekalinya turun hati-hati. Bahkan bisa tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi. Ini menghabiskannya di situ, di antara makna itu menghabiskan itu. Dan berdampak adab itu kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun itu tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Nah kata Nabi, kalau kalian melihat ada orang melubangi perahu, jangan dibiarkan saja. Yang tenggelam tidak hanya dia. Tadi kalau ada orang buang kasur di kali, jangan diam aja. Yang keluberan tidak hanya dia saja, tapi semuanya. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena kalau adab turun tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kena semua. Paling tidak kalau kita peduli dengan beramar ma'ruf nahi munkar, dalam beberapa riwayat di antara sababiyah ketika adab turun orang itu selamat karena dia peduli untuk beramar ma'ruf nahi munkar itu, walaupun hanya dalam hati. Kalau kita punya power kan kita cegah dengan tangan kita. Kalau kita nggak punya dengan kekuasaan kita, kalau kita nggak punya power dengan lisan. Kalau kita nggak punya nyali, paling nggak dengan hati ingkar. Jangan kita setuju dengan kemungkaran yang ada. Paling nggak dalam hati kita ingkar. Kita doakanlah dapat hidayah, dihentikan kezalimannya. Insya Allah ketika musibah itu datang, bencana itu datang, yang peduli dengan ini selamat insya Allah. Nah sebab kenapa orang baik kena dampaknya juga itu biasanya karena nggak peduli itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan hajar dia terlebih dahulu karena dia tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Makanya harus peduli kita. Nah tapi tetap tadi sunnatullahnya namanya musibah dalam bentuk bencana itu umumnya ya kanan kiri depan belakang atas bawah kena semua, umumnya itu begitu. Makanya tadi kita harus peduli mencegah semua itu. Nah dan tidak jarang sebelum adab itu turun Allah hibur dulu orang yang akan diadab itu. Diberi namanya istidraj. Al-An'am ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin, dablek. Kata Allah kalau bahasa kita, ya wis fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu dari dunia ini maksudnya. Tambah durhaka, tambah sukses, tambah lancar, tambah berhasil. Kata Allah ingat, hatta idza farihu bima utu, hatta itu li ghayatil intiha, hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaan dan kedurhakaan itu kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa dia baghtatan. Baghtatan itu ujuk-ujuk, mak jegaglik, mak bedunduk tiba-tiba. Fa idahum mublisun, seketika itu dia kaget dan berputus asa. Kalau dia kaget sempat tobat, alhamdulillah. Yang repot kaget serangan jantung mati serepot. Naudzubillahi minasyaitonir. Makanya saya ulang, hati-hati jangan sampai kita mengalami itu. Nah, saya saat membahas ayat ini beberapa orang nanya ke saya, kok jadi takut ya Ustaz ya? Jangan-jangan yang terjadi pada saya ini adalah istidraj, dia bilang gitu. Maka saya jawab, tidak usah khawatir Bu. Yang nanya qadarullah, belum pernah bapak-bapak yang nanya masalah ini. Beberapa yang nanya itu ibu-ibu. Saya jawab begini Bu, nggak usah khawatir.
Kalau cara-cara mendapatkannya benar, dipakai untuk hal yang benar, nggak usah khawatir lah. Insya Allah itu barokah, saya bilang gitu. Satu. Yang kedua, kalau kita ingin mendeteksi apakah yang terjadi pada kita itu keberhasilan yang berkah atau tidak berkah, itu indikator sederhananya itu dua saja. Di samping yang pertama tadi ya, apa itu? Tidak melalaikan kita dari Allah dan tidak melalaikan kita dari peduli pada sesama. Itu ciri-ciri barokah. Saya berdalil kepada nikmat surga. Surga itu nikmatnya dahsyat. Dan nikmat surga pasti diberkahi oleh Allah. Sehingga penghuni surga itu dengan nikmat yang dahsyat itu tidak lalai dari Allah dan tidak lalai dari peduli pada sesama. Surah Yunus surah ke-10 ayat 10 itu. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu di dalam surga itu dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum, assalamualaikum, itu ahli surga itu. Nah kalau orang di dunia ini sering tasbih, sering bersyukur alhamdulillah, sering ifsya'u salam, menyebar salam, kebiasaan itu insya Allah terus sampai ke akhirat. Dan itu tidak ada di neraka kebiasaan itu. Adanya di mana? Di surga. Tapi dino-dino ya ada, aduh gitu. Ada orang itu kalau cerita kemana-mana itu judul ceritanya beda-beda, tapi temanya sama, derita tiada akhir. Itu keluhan saja. Ngerinya kalau sering mengeluh, itu keterusan sampai ke akhirat. Nah, masalahnya keluhan itu nggak ada di surga, adanya di mana? Di neraka. Jangan lihat ayat tentang neraka itu. Orangnya ngomongnya apa? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Aduh. Maka monggo dari sekarang perbanyak apa? Tasbih, tahmid, ifsya'u salam misalnya. Terus ahli surga itu juga tidak lalai pada sesama yang lebih ceto welo-welo lagi. Itu ada di hadis riwayat Ibnu Majah. Hadisnya sahih, hadis qudsi. Saya bacain dalam kitab Ad-Dzikr Imam Al-Qurtubi itu. Rahimahullah. Dikatakan dalam riwayat itu, ketika ahli surga masuk ke surga, dia nanya, ya Allah, mana teman saya yang dulu sholat bareng sama saya? Mana teman saya yang dulu puasa bareng sama saya? Nikmat surga begitu dahsyatnya itu loh, tidak melalaikan dia dari teman-temannya. Itu itlaqul juz iradatul kul, nyebut sebagian seluruhan kebaikan maksudnya. Kalau diteruskan, teman taklim saya, teman bakti sosial saya, teman pingpong masuk nggak ya? Teman pingpong, teman goes, teman mancing. Ya pokoknya teman dalam kebaikan. Ternyata yang ditanyakan itu masuk neraka ternyata. Apa perintah Allah? Jemput dia, ajak bareng masuk surga. Hadisnya sahih Ibnu Majah. Jadi ahli surga itu peduli pada sesama. Maka monggo nanti dicek ke dalam diri sendiri aja. Kira-kira kita termasuk yang dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini, kira-kira kita semakin ingat akan Allah atau semakin jauh dari Allah? Bukan jauh dari Allah. Apakah kita ini semakin peduli pada sesama atau semakin tidak peduli pada sesama? Dicek mau. Dan kalau adab turun, nggak cukup sabar, nggak cukup taubat, nggak cukup ngambil pelajaran. Tambah satu lagi, segera. Ngerinya terlambat kayak Fir'aun. Ngerinya terlambat seperti Fir'aun. Nyawa dari sini baru mau beriman, terlambat. Setelah ditutup itu tobat. Itu seperti itu. Nah, saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih, monggo. Iya, bisa. Yes. Di bulan puasa ini kita lagi naik gitu. Yeah. Begitu selesai bulan puasa, mulai nih. Yeah. Mungkin ada kiat-kiat kira-kira biar stabil, minimal stabil. Bagus. Jangan sampai turun. Kalau turun sudah. Yeah. Kembali lagi seperti tadi. Bagus. Basic lagi. Bagus. Kita ingin meningkatkan kita punya kepala. Bagus. Yang kedua menyangkut masalah tadi Pak Ustaz bilang, kenapa sih tadi azab si ini ya? Saya lihat dari global masalah yang terjadi seperti Israel itu melakukan lagi tindak kejahatan. Yeah. Apakah ada nanti pada saatnya nanti teguran untuk
negara Israel ini kepada kaum Palestina kita ya. Baik. Tentunya kita support. Baik. Ya, walaupun hanya support sebagai Semampu kita lah gitu. Kita belum mengirim pasukan kan? Iya, betul. Pasukan PBB dikirim pun juga pasti kewalahan. Betul. Lanjut, terima kasih Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukurlah kalau iman kita naik turun, Pak. Saya ulang, bersyukurlah kepada Allah kalau iman kita naik turun. Berarti kita masih normal, Pak. Iya, karena kalau iman kalau naik turun itu normal, Pak. Kalau imannya para nabi naik terus gak ada turunnya, Pak. Itu para nabi itu. Kalau para malaikat stabil dalam kekuatan imannya yang luar biasa, taat terus, itu malaikat, Pak. Kita manusia dan jin normalnya, Pak, imannya naik turun, Pak. Itu normalnya, Pak. Yang bahaya kalau iman kita keluar masuk, Pak. Itu bahaya itu. Itu yang naudzubillah itu. Yang maaf kalau bahasanya Nabi, fitnah akhir zaman itu seperti potongan gelap malam itu loh. Ada orang pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Itu yang jangan sampai terjadi pada kita itu. Tapi kalau grafik iman kita naik turun itu masih normal, Pak. Tapi jangan turun terus ya, naik turun maksudnya itu. Gini, ini. Yang penting kita jangan sampai keluar masuk tadi ya. Gini. Di dalam kajian Islam itu ada namanya futur, Pak. Futur itu muwales tadi itu, Pak. Muwales itu. Dalam Islam itu diakomodir, Pak, males itu. Nabi itu pesannya gini, orangnya kalau futur, selama futurnya masih di dalam ketaatan kepada Allah, selamatlah katakan. Tapi kalau futurnya sudah keluar dari jalur sunnah, maksudnya durhaka kepada Allah, ada alamat celaka. Sehingga pernah ada orang itu ngomong ke saya, seorang ibu-ibu ngomong ke saya. Bukan orang sini, orang Kemang saat itu. Nanti orang sini saya cerita di Kemang nanti. Tapi ini untuk pelajaran saya nggak sebut nama kan, berarti bukan ghibah. Dia ngomong ini ke saya, Ustadz, suami saya mengalami futur, Ustadz. Sudah beberapa bulan ini nggak sholat 5 waktu. Loh, itu futur, bukan futur namanya itu, durhaka itu. Ini yang saya khawatir tadi imannya keluar masuk. Kalau futur yang bener grafik yang naik turun yang normal itu, males saja. Tapi tidak lama-lama segera bangkit. Jadi ini contoh gini, ada orang nanya ke saya. Ini real pertanyaan ini ke saya. Ustadz, kalau Ustadz lagi males sholat malam, Ustadz ngapain? Saya jawab, insya Allah saya bilang, insya Allah saya tetap sholat malam, walaupun sambil malas, saya bilang gitu. Kalau Ustadz malas baca Quran, saya jawab, insya Allah saya tetap baca Quran sambil malas, saya bilang gitu. Kalau Ustadz lagi malas belajar, insya Allah saya tetap belajar sambil malas, saya bilang. Pengertian sambil malas berarti tidak tumanina, tetap tumanina kita insya Allah, tapi surahnya nggak sepanjang kalau kita lagi nggak malas misalnya. Tetap baca, cuman nggak sebanyak kalau kita lagi nggak malas. Baca Al-Qurannya juga sama, nggak sebanyak kalau kita lagi nggak malas. Tapi yang penting kita berusaha istiqomah atau kita kompensasi. Nabi itu kalau malam nggak sholat malam dikompensasi dengan duha 12 rakaat misalnya, itu contoh. Nanti jenengan terserah mau dikompensasi dengan sodako atau apa supaya nggak putus saja. Nah, kita ini diajarkan dalam keseharian kita mandi bersih. Nanti siang dekil mandi lagi. Kita hari ini Ramadan, insya Allah tadi Bapak bilang semangat. Nanti pas Ramadan kadang ada turunnya, naik lagi. Rumusnya kita aja, capek istirahat secukupnya tadi itu, kemudian jalan lagi, jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, putus sambung lagi terus sampai ketemu dengan Allah. Jadi istiqomahnya manusia itu gitu, Pak. Tidak sama dengan istiqomahnya malaikat. Jadi istiqomahnya manusia itu kadang ya ada jatuh-jatuhnya, jatuh bangun lagi. Kadang ada capek-capeknya istirahat secukupnya tadi, jalan lagi. Putus sambung lagi, kotor mandi lagi terus. Kita ini sebagian ibu-ibu terutama ngepel lantai itu dengan keyakinan penuh, nanti siang ya kotor lagi lantainya, tapi dipel lagi. Kenapa? Karena kita butuh bersih. Kita hari ini sholat istighfar dan tobat macam-macam, insya Allah kita dibersihkan oleh Allah. Nanti sore kadang kotor lagi, ya sudah istighfar lagi, doa lagi terus gitu. Jadi intinya jangan pernah capek untuk bangkit kembali, capek istirahat sebentar, bangkit lagi.
jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, putus sambung lagi, terus gitu Pak, sampai kita ketemu dengan Allah. Jadi kalau Bapak grafiknya naik terus itu tidak mungkin. Normalnya kita itu naik turun. Jadi kalau Bapak naik turun itu normal.